terima kasih untuk dokter yang merawat Nikita karena pagi-pagi sudah datang untuk mengecek kesehatan Nikita sekaligus menginformasikan keadaan Nikita kepada Nikita ya. Tadi saya diinformasikan dari yang menjaga Nikita di sini bahwa memang Nikita harus dilakukan perawatan lanjutan. Lebih jelasnya apa? Saya belum dengar langsung dari Nikita dan tim yang ada di rumah sakit. Mungkin nanti akan lebih jelasnya lagi saya sampaikan setelah saya bertemu dengan mereka. Mungkin kondisi terakhir seperti apa Nikita? Kondisi terakhir Nikita ya tentu nggak baik-baik aja ya. Cuman tadi pagi dia agak sedih. Lagi-lagi dia menurut informasi dari yang menjaga juga, lagi-lagi dia dipaksa untuk pulang ke rutan. Tetapi alhamdulillah akhirnya setelah kita sedikit memberikan penjelasan kepada tim dari aparat negara yang menjaga Nikita di sini, kebetulan ada Bang Fahmi juga, dan memang faktanya memang Nikita belum bisa dibawa pulang hari ini gitu. Jadi saya merasa tolonglah untuk masalah Nikita ini, dia bukan pura-pura sakit, kurang bukti apalagi dia sudah ada di sini, sudah mendengar sendiri dari kejelasan dokter. Saya masih menahan untuk saya tidak terlalu banyak bicara. Terima kasih Bapak Hakim, lagi-lagi Bapak Hakim memang membantu, sangat membantu luar biasa untuk bersikap adil gitu. Walaupun memang saya harus menyusulkan atau memasukkan surat dari rumah sakit yang menyatakan kita harus dirawat lanjutan hari ini. Pak Fitri, itu yang minta buatkan Niki pulang, apakah JPU-nya atau ada pihak lain kah? JPU. Alasannya JPU kan? Alasannya JPU ya harus ada penetapan baru. Tapi kan tadi saya bilang tolong kasih saya kesempatan untuk saya memohon kepada majelis hakim dengan melampirkan surat lagi bahwa Nikita memang harus dirawat lanjutan di rumah sakit ini. Ya alhamdulillah tadi pagi menurut informasi kan Nikita akan dibawa pulang pagi-pagi. Tetapi saya melihat Nikita kan masih di sini. Mungkin artinya ya JPU juga mungkin memang sudah tahu gitu bahwa memang Nikita disarankan untuk dirawat lanjutan di rumah sakit ini. Penetapan baru maksudnya gimana Kak Fitri? Saya kurang paham. Nanti coba tanya aja kepada JPU yang menyatakan itu kepada saya tadi pagi. Ada surat dalam arti kata ada penjamin juga kan Kak Fitri? Ada surat dan ini dirimu yang memberikan surat. Saya kurang paham ya teknisnya bagaimana. Saya tuh mencoba untuk tidak terlalu terbawa emosional dalam masalah kasusnya Nikita dengan keanehan-keanehan yang saya lihat gitu ya. Bagaimana seorang Nikita yang memang benar-benar sakit, udah 2 dokter menyatakan bahwa Nikita sakit, kok menurut saya diperlakukannya begini banget sih gitu. Sementara yang melaporkan Nikita DBD katanya 3 kali kok nggak dijemput gitu. Kenapa harus Nikita yang dibeginikan gitu? Kita kalau mau melihat ini semua masalah dengan adil ya harusnya patut diduga ini ada ketidakadilan dalam kasusnya Nikita terhadap perlakuan yang Nikita alami gitu. Saya sih kalau saya boleh berbicara rasanya saya ingin sekali berbicara kepada siapa ya. Saya ingin sekali agar kasus Nikita ini kalau bisa mohonlah diganti saja JPU-nya karena sudah banyak kekecewaan gitu di diri kami sebagai keluarga Nikita dan kuasa hukum Nikita gitu. Bagaimana melihat Nikita sakit loh gitu, bagaimana dia tuh susah sekali untuk mendapatkan haknya untuk berobat gitu. Harus saya itu orang yang nggak mau berdebat gitu. Kita semua kan pakai hati nurani ya, bagaimana sih kita tuh nggak usah lagi kayak menyembah atau bagaimana lah gitu. Masalahnya kan sudah sama-sama tahu, sudah sama-sama mendengarkan dari penjelasan dokter bahwa dia itu bukan pura-pura sakit. Saya nggak tahu harus ngomong bagaimana lagi. Tapi Loli kan udah lumayan besar buat tahu masalah ini. Apakah Loli juga tahu kalau ibunya ada di rumah sakit? Sudah tahu. Mungkin pihak keluarga dari yang juga boleh diizinkan. Ya,
Bukan tidak boleh melihat, karena kan kalau di rumah sakit di sini ada aturannya. Mau masuk, saya aja belum ketemu Nikita di kamar kan, karena saya harus PCR itu kan nunggunya 6 jam gitu. Saya ngerasa ini bukan waktu Nikita untuk melepas rindu atau apalah dengan keluarga atau handai tolan atau sahabat. Ini memang waktu Nikita untuk fokus memikirkan atau mengobati penyakitnya gitu. Saya mungkin juga nggak bisa ketemu Nikita kan, karena saya harus PCR, sementara saya masih harus kerja juga. Saya kesini ingin bertemu dengan Bang Fahmi karena sudah ada lawyer Nikita di sini yang menunggu surat dari rumah sakit untuk dihantarkan kembali kepada majelis hakim yang terhormat. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan Nikita berobat di Bintaro ini. Dan anak-anak tahu nggak sih kan? Sudah tahu. Ya berdoa aja maminya segera sembuh, apalagi kemarin hari ibu kan, mereka berdoa untuk ibunya segera sembuh, segera selesai masalahnya, segera bisa berkumpul lagi bersama mereka. Berarti masih dalam hari ini sampai besok masih kemungkinan ada di sini berarti kan? Saya belum tahu pasti. Yang pasti apapun yang terjadi dalam kesehatan Nikita akan hadir pada sidang 29 nanti. Nanti anak-anaknya juga akan berkumpul ke sini. Sementara belum boleh. Sementara anak-anak tidak diperbolehkan datang ke rumah sakit. Mungkin nggak komunikasi, mungkin kan nggak video call anak-anak. Saya belum tahu, karena kan Nikita belum nggak tahu ya dia bisa telepon atau enggak. Di sini kan sebagai tahanan tentu tidak bebas untuk memegang telepon atau berkomunikasi. Dan itu tidak diceritakan apa sih Pak? Itu biarkan dokter yang menjelaskan. Setahu saya memang ada pengapuran di tulang dan memang Nikita harus segera dioperasi. Oh, ada tindakan operasi itu kan? Iya, Kapan mungkin? saya belum tahu ya, kan saya belum masuk ke dalam. Nanti kami terus naik dulu kan. Saya harus tanya dulu, nanti baru saya kasih tahu lagi Oke, bagaimana. makasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertama, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Kalau Niki dalam keadaan sakit, jadi ada hal yang harus dilakukan, itu adalah segera dilakukan operasi ya. Jadi rekomendasi dokternya adalah harus dioperasi. Bahkan ada autoimun kalau tidak salah tadi, saya nggak tahu. Karena ini kalau tidak dioperasi bahaya yang belakangnya dia terjadi pergeseran, yaitu adalah urusan diagnosa dokter. Nah, karena dokter sudah menyatakan bahwa dia dalam keadaan sakit, saya minta supaya jaksa memahami ya bahwa ini saya bukan ahli di bidang kedokteran. Yang ahli dokternya sudah menyatakan sakit, tolong hormati dokter ini yang telah menyatakan bahwa Nikita dalam keadaan sakit dan harus dilakukan perawatan. Jangan menggunakan cara berpikirnya sendiri untuk memaksa Nikita dibawa ke rutan. Itu sangat tidak manusiawi kalau orang dalam keadaan sakit dipaksa harus kembali ke rutan. Perawat saja sudah bilang, saya punya bukti, saya punya saksi bahwa Niki dalam keadaan sakit. Mereka tidak akan bertanggung jawab kalau harus dibawa dari rumah sakit. Tolong hormati dokter yang telah menyatakan bahwa Nikita sakit. Apa yang harus dipaksakan seperti ini? Niki itu bukan pelaku teroris. Tolonglah, jangan maksa-maksa seperti ini, bikin kaget aja pagi-pagi sudah. Ya, itu saya minta. Ini seperti perkara apaan sih kok diperlakukan gini nih kita ini sama jaksa? Berarti sekarang mau dibawa ya Bang ya? Tadi pagi sudah mau dibawa jam 8, orang dalam keadaan sakit. Jaksanya memaksa memberitahu akan membawa Nikita. Apa ini sebetulnya? Anda kenapa tidak mau menunggu dokter? Anda itu bukan ahli kedokteran. Kenapa Anda mengambil simpulan bawa paksa lagi? Hakim dalam persidangan sudah meminta jaksa itu jangan mempersulit Nikita untuk berobat. Hakim saja bilang begitu, Anda tidak hormati. Maunya apa ini? Iya, ada perintah tapi belum sampai di sini. Udah dokter sudah menyatakan bahwa Nikita harus dirawat. Perawat sudah menyatakan dia harus dirawat. Jadi ada bukti. Mereka tidak akan bertanggung jawab kalau Nikita harus dibawa paksa dari rumah sakit ini. Niki sendiri memang harus segera dioperasi. Harus segera dioperasi, tapi ada dua. Kalau tidak dioperasi dalam waktu dekat, setidak-tidaknya setelah tanggal 29. Tapi dia harus dilakukan sejenis terapi
supaya dia tidak semakin berbahaya kondisi kesehatannya. Yang terjelek menurut dokter itu adalah dalam keadaan lumpuh. Siapa yang mau bertanggung jawab? Saya tidak mau bertanggung jawab. Saya jangan dibebani dengan persoalan ini. Ini urusan kedokteran, bukan di ranah saya. Saya hormatin dokter, tolong hormatin juga dokter yang menyatakan Nikita dalam keadaan sakit. Seperti itulah. Nanti akan dirawat di sini kapan ya? Sampai kapan? Yang jelas hari ini harus dikeluarkan surat, dia harus dirawat. Sampai kapan saya tidak tahu, karena itu menjadi ranahnya kedokteran. Yang jelas saya minta dihormatin proses ini. Ini bukan ranahnya hukum, ini ranahnya kedokteran. Saya tidak bisa mengambil sikap, saya hanya bisa mendengarkan bahwa perawat menyatakan berdasarkan bukti dan saksi Niki itu sakit dan tidak layak untuk dibawa dan dikeluarkan dari rumah sakit. Kalau ini berarti jadwal operasi sendiri tanggal 29. Saya belum tahu operasinya, nanti dilihat karena ini kan terkait dengan dokternya, terkait juga dengan rumah sakitnya. Yang jelas harus segera dilakukan operasi dan ini sangat membahayakan. Bang, itu baru bagian punggung aja ya Bang ya yang dioperasi? Ya, itu pasti bagian leher. Ya itu kaitannya dengan leher dan ke bawahnya, ya apakah dipasang pen atau apa. Itu teknis daripada dokter ortopedi, ada Profesor Lutfi kalau tidak salah yang menanganinya, dan dia adalah ahlinya di bidang ini. Bang Fahri, yang melihat kondisi Niki sendiri, sepertinya tadi ada Niki sakit. Tadi ketemu saya tidak bisa ketemu, mohon maaf karena harus PCR. Jadi bukan hanya Niki, semua tidak boleh bertemu karena dia di dalam perawatan dan harus dalam keadaan steril. Ya, jadi saya pun pengacaranya tidak boleh, tapi saya bisa berkomunikasi dengan Niki melalui perawat. tapi ada yang jaga Apa yang kondisi tadi seperti disampaikan? Kondisinya dia sakit. Disampaikan kepada perawat melalui perawat kepada saya, Bang, saya dalam keadaan sakit, tapi saya mau dipaksa akan dibawa dari rumah sakit ini sama jaksa. Mungkin alasan JPU memaksa kenapa sih? Saya tidak tahu, dia bukan dokter, tapi dia akan memaksa, seakan-akan dia menjadi dokter. Ini tidak benar. Dokter sudah menyatakan dia sakit, hormatin institusi kedokteran ini. Kita bukan bidangnya di bidang ini. Kalau sudah dokter menyatakan sakit, kenapa semua tidak dipercaya? Bang, tapi akhirnya JP belum. Sampai sekarang belum, karena kami juga keberatan dan perawat juga keberatan kalau Niki harus dibawa. Tidak ada yang mau bertanggung jawab. Siapa kalau terjadi apa-apa? Memang mau bertanggung jawab kalau terjadi kelumpuhan terhadap Niki? Nunggu sampai jam berapa? Tidak, saya tidak tahu. Yang jelas saya menunggu surat. Dokternya juga akan merekomendasikan surat ini harus saya bawa ke Sera. Dan setelah diberikan penjelasan, mudah-mudahan jaksanya paham. Karena saya katakan, kita ini bukan dokter. Kita jangan mengambil kesimpulan, jangan menyimpul-nyimpulkan dan menyalah-nyalahkan. Bukan kewenangan kita. Kewenangan kita adalah urusan pasal per pasal. Itu yang kita tahu. Kita nggak tahu urusannya ortopedi dan sebagainya. Oke, Bang, mungkin sakit ini memang dari dulu atau Kalau sakit ini kayaknya sudah lama. Tapi ini kan Niki selalu terapi ya, kalau nggak salah dulu, sehingga tidak terasa. Tapi sejak dia mengalami persoalan ini, dia nggak pernah terapi, dan inilah terjadi pergeserannya yang luar biasa, sakitnya luar biasa, dan harus dilakukan segera operasi. Apa bahasanya, dipasang pen atau apa, saya nggak paham. Ya. Bang, kejadian untuk ditarik tadi pengadilan mau Bukan pengadilan. JPU pengen narik. Iya, DPU pagi-pagi sudah mau bawa Nikita dari rumah sakit. Tadi pagi-pagi informasi dari perawat juga sama. Perawat bilang saya nggak bertanggung jawab. Rumah sakit nggak akan bertanggung jawab kalau Niki harus dibawa paksa dari rumah sakit ini. Masa institusi kedokteran, dokter profesor sudah menyatakan dia sakit masih nggak dipercaya? Siapa lagi yang mau dipercaya? Tapi mungkin kondisi Bapak Niki sendiri dalam Bang bisa aktivitas kegiatan atau Tidak bisa aktivitas, sakit, merasakan sakit yang luar biasa. Ini bukan sakit flu, ini sakit tulang belakang. Yang sakitnya luar biasa sekali. Kasihan saya melihat. Makanya operasi dalam waktu dekat. Saya tidak tahu karena itu bagian dari dokter. Apakah 1-2 hari? Apakah setelah tanggal 29? Yang jelas Niki harus dilakukan tindakan medis. Tindakan medis bisa operasi, bisa terapi, atau dipanasin belakangnya supaya menghilangkan rasa sakit itu. Karena kalau dia dalam keadaan sakit, dia tidak bisa disidangkan. Orang dalam keadaan sidang itu dalam keadaan bebas. Bebas itu bebas kemerdekaan terhadap dirinya, bebas juga terhadap kesakitan. Itu namanya bebas. Jadi ini juga mengganggu kalau sampai dia dalam keadaan sakit. saat ini hanya bisa berbaring apa gimana? Dalam keadaan berbaring ya kemarin. Tadi itu cuma beritahu sama perawat nih, kita sakit, berteriak sakit sekali, sampaikan kepada Bang Fahmi.
supaya saya segera meminta surat rujukan supaya dia dirawat, dan kita minta segera dilakukan tindakan medis. Apakah dilakukan operasi dalam 1-2 hari ini ataukah dipanasin, ada pakai alat pemanas, itu saya serahkan kepada profesor yang ahli di bidangnya. Di dalam ada penjaga sel atau bagaimana Bang? Kalau itu nggak ada yang mereka cuma jaga di depan sini aja, dan mereka tidak bisa masuk lah. Ini kan teritorialnya rumah sakit ya. Semua institusi, apalagi di kedokteran, dia punya hak untuk melarang siapapun masuk, termasuk saya pun dilarang masuk kalau saya tidak bisa menunjukkan hasil PCR. Artinya Niki dalam keadaan harus steril di dalam kamar yang sama.